Pemirsa, kasus penganiayaan putra pengurus pusat GP Ansor David oleh putra mantan pejabat pajak Mario Dendi sempat berpolemik dengan upaya restoratif justice bagi tersangka Mario Dendi dan Shane Lucas. Ada pula upaya diversi hukum bagi tersangka AG yang tergolong anak karena masih berusia 15 tahun. Apakah layak restoratif justice dan diversi diterapkan dalam kasus penganiayaan David? Kita akan membahasnya bersama dengan Profesor Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana Unsud. Selamat siang, Prof. Hipnu. Selamat siang, Mas Reno. Baik, Prof. Hipnu, pertanyaan pertama adalah begini. Kita tahu bahwa AG ini belakangan ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum atau alias pelaku begitu ya. Tetapi dirinya juga yang pertama kali berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dibanding Mario dan Shane Lucas. Kenapa bisa begitu, Prof. Hipnu? Apa yang membuat ini lebih cepat? Ya, gini Mas Reo. Masalah anak tunduk pada sistem peradilan anak yang disebut adalah lex specialis derogat lex generalis. Hukum yang khusus tentang anak itu adalah didahulukan. Jadi kalau si Mario itu adalah dewasa, penahanannya itu ada 20 hari, Mas. 20 hari bisa perannya 30 hari. Nah, AG anak itu khusus, maksimal penahanan adalah 10 hari penempatannya. Lembaga penitipan anak sementara itu. Sehingga kalau tadi dikatakan adalah 7 hari, ya wajar. Karena ini adalah betul-betul pemeriksaan cepat. Dalam hal 10 hari itu harus Bariskrim harus sudah selesai dilimpahkan pada penuntut umum. Penuntut umum punya waktu hanya 5 hari. Nah, oleh karena itu nanti Mas Reno, dalam kasus ini AG itu cepat selesai diputuskan. Apalagi nanti kalau penyelesaiannya cepat saksi-saksi dan sebagainya. Tapi terhadap Mario agak cukup lama karena memakai peradilan orang dewasa. Itulah yang membedakan antara konsep peradilan anak dan peradilan bukan anak. Begitu. Sehingga jalur anak ada cepat, apalagi nanti hakimnya pun hakim tunggal dan peradilannya peradilan tertutup. Kan itu. Jadi tadi katakan diversi sudah nggak mungkin karena ancamannya 12 tahun. RJ juga tidak mungkin. Makanya masuk pada konsep sistem peradilan anak. Dan sistem peradilan anak itu merupakan jalur yang mungkin cepat, kan itu loh. Cepat, karena cepat ini menjadikan bahwa anak itu cepat diputus. Ini proses yang begitu cepat ini adalah implementasi kalau saya baca di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pasal 3 huruf G ini mengatakan bahwa berhak untuk jika dilakukan penahanan maksimalnya dalam waktu yang sangat singkat. Ini implementasi dari hal itu ya, Prof. Hipnu? Ya, dari itu. Jadi suatu yang khusus yang membedakan dengan peradilan anak. Ini yang bedakan nanti antara Mario dan AG. AG lebih cepat karena penahanannya khusus, tempatnya khusus, bidannya khusus, hakimnya khusus, semua khusus yang membedakan dengan peradilan si Mario. Baik, yang menjadi persoalan begini, Prof. Hipnu, ketika semuanya serba cepat, serba khusus untuk sistem peradilan anak, apa catatan Anda bagi para jaksa penuntut umum nantinya, kemudian bagi bagi hakim ya, tadi ada kata hakim tunggal, untuk tetap tidak melupakan faktor kehati-hatian, faktor ketelitian, meskipun ini harus berjalan cepat? Ya, berjalan cepat itu bukan berarti cepat dalam arti suatu pembuktian serampangan, Mas. Karena dalam peradilan anak itu menempatkan anak itu adalah tempat sebagai jiwa psikologis. Jangan sampai peradilan itu menjadikan trauma. Jangan sampai peradilan itu menjadi beban ke depan anak yang bersangkutan. Sehingga dengan konsep peradilan anak, nanti adalah hakimnya hakim anak, penuntut umum anak, didampingi orang tua, didampingi pekerja sosial, untuk melibatkan anak itu sebagai menghindarkan suatu perampasan kemerdekaan, tapi juga anak mampu bertanggung jawab bahwa dia itu bersalah. Tapi tidak menjadikan anak itu beban psikologis. Inilah sulitnya. Jadi bukan cepat ini gampang enggak, Mas Reno. Tapi cepat ini dalam rangka untuk memperhatikan si anak bisa kembali menjalani pidana dan bisa kembali kepada masa depannya sebagai anak yang bisa berkontribusi pada bangsa negara. Jadi lebih sulit. Jadi waktunya cepat tapi sulit. Betul, Mas, catatan kami memang betul bagaimana memberikan anak itu salah, bertanggung jawab, tapi terhindar dari perampasan kemerdekaan. Inilah yang saya kira harus menjadikan pertimbangan baik penuntut umum anak, hakim anak, pendamping anak, menjadikan anak itu betul-betul menjadikan bisa berkembang di kemudian hari, walaupun dia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Baik, Prof. Hipnu,
Tadi berdasarkan laporan dari Valeri Budianto, rekan kami yang berada di Kejaksaan Negeri Jaksel, bilang bahwa nantinya akan dilakukan penahanan juga di Kejaksaan Negeri. Tetapi kalau kita lihat lagi-lagi ya, kembali ke Undang-Undang Sistem Peradilan Anak pasal 3 huruf B, ini ada pengkhususan ya, pengecualian jangan dicampurkan dengan orang dewasa. Ini apakah berarti Kejari Jaksel sudah memenuhi persyaratan itu? Ada pemisahan antara tahanan anak dan juga tahanan orang dewasa? Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak harus dibedakan. Namanya adalah Lembaga Penitipan Anak. Lembaga Penitipan Anak sementara. Dan tahanannya pun Mas Reno. Kalau tadi penyidik punya 10 hari, karena di jaksa itu ada tinggal pemberkasan, maksimal 5 hari. Dalam 5 hari harus sudah dilimpahkan kepada peradilan anak, sehingga perkara itu cepat. Inilah yang membedakan sistem peradilan anak merupakan suatu persoalan khusus dalam rangka untuk melakukan suatu pembinaan anak masa depan. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Hipnu Nugroho untuk berbagi sudut pandang pada kesempatan siang hari ini. Selamat kembali beraktivitas ya, Prof. Hipnu.